Shalom saudara. Ya puji Tuhan ya. Kita pagi ini bersyukur bahwa kita diberikan satu kesempatan yang istimewa untuk kita bisa merayakan. Ya, jadi kata ini saya pilih secara khusus ya, merayakan. Merayakan apa, saudara-saudara? Merayakan pengorbanan Kristus. Kenapa pengorbanan Kristus itu harus kita rayakan? Karena itulah yang membawa kita atau membuka pintu bagi kita untuk kita bisa menikmati kerajaan Allah nanti, hari ini dan nanti, saudara. Karena kerajaan Allah itu sudah terjadi hari ini dalam hidup kita, tetapi nanti akan sempurna ketika kita bersama dengan Bapa di sorga, saudara. Jadi kematian Kristus itu membawa kerajaan Allah dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya pagi ini saya membuat judul khotbah ini, saudara, datangnya kerajaan Allah. Jadi memaknai kematian Yesus Kristus. Jadi makna yang mau saya seberangkan kepada kita pagi ini adalah bahwa kematian Yesus Kristus itu mendatangkan kerajaan Allah, saudara. Ya, jadi mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 17, dan kita akan perhatikan ayat 20 sampai ayat 37. Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37. Ya. Dan saudara-saudara, saya akan baca bagian ini, dan yang saya baca ini adalah terjemahan baru 2 ya. Jadi mungkin ada beberapa kata yang mungkin berbeda tetapi tidak mengubah makna. Ya. Beberapa dari saudara sudah mendapatkan Alkitab Perjanjian Baru 2 ya. Jadi mudah-mudahan nanti aplikasinya segera ada. Ya. LAI sedang mengusahakan aplikasinya supaya kita bisa download semua itu ya. Saya akan bacakan saudara. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, ini penting ya, kalimat pertama ini. Kerajaan Allah datang tanpa atau tidak dengan tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, dia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, atau lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada harinya. Namun ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman ini, sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sama seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Namun pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah kelak pada hari anak manusia dinyatakan. Siapa saja yang pada hari itu sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian
juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung-burung nasar, saudara. Nah, saudara-saudara, ya, kematian Kristus. Next. Kematian Kristus itu menyediakan cara bagi kita, seperti yang tadi di awal saya katakan. Kematian Kristus itu menyediakan jalan bagi pengampunan dosa. Nah, saudara, ini sangat penting. Kenapa? Karena masalah antara Tuhan dengan manusia itu cuma satu. Apa, saudara? Bahwa manusia berdosa. Pada waktu pertama kali Adam diciptakan, lalu Hawa diciptakan, saudara, tidak ada persoalan antara manusia dengan Tuhan sampai Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Dan kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa mulai melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang untuk dimakan, maka Tuhan datang kepada mereka. Tetapi Tuhan datang dalam bentuk kemurkaan, saudara. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika manusia melakukan dosa, ada masalah antara Tuhan dengan manusia harus diusir dari Taman Eden, saudara. Tidak lagi menempati taman yang Tuhan berikan. Nah, inilah akibat dosa. Jadi persoalan antara manusia dengan Allah sepanjang masa adalah dosa. Lalu saudara, karena dosa harus diampuni, karena tidak ada jalan lain. Allah sangat mengasihi manusia, tetapi kalau manusia tetap hidup dalam dosa, maka Allah tidak akan pernah bisa bersama manusia dalam kekekalan. Jalan satu-satunya adalah dosa harus diampuni. Tetapi apa yang bisa mengampuni dosa? Satu-satunya yang bisa mengampuni dosa adalah darah yang tidak berdosa. Nah, di alam semesta ini tidak ada darah yang tidak berdosa, saudara. Firman Allah berkata, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya yang tidak berdosa di alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia. Ya, Allah harus menjadi manusia. Dan yang menjadi manusia adalah firman, oknum kedua dari Tritunggal. Makanya kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kenoo Yunaninya, bahasa Ibraninya langsung dikutip itu, ya. Shekinah, bersekinah di antara kita, diam, terlibat di antara kita. Itu kenapa Yesus menjadi manusia, saudara. Jadi firman menjadi manusia, manusianya firman disebut dengan Yesus. Ya, jangan salah ya, saya sudah pernah mengajarkan tentang konsep Tritunggal ini. Lalu Yesus harus mati, darahnya harus dicurahkan. Nah, itulah yang kita rayakan hari ini, saudara. Kita merayakan kematian Kristus di kayu salib, karena melalui kematian itu ada jalan bagi pengampunan dosa kita. Tetapi mereka yang menerimanya, Yohanes 1:12, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kenapa kita diberi kuasa? Karena dosa kita diampuni, saudara. Jadi kematian Kristus memberikan kita menyediakan jalan untuk pengampunan dosa kita. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus, dosanya diampuni. Itu sebabnya waktu Yesus berbicara kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3,
menyinggung ini. Dia berkata karena begitu besarlah kasih Allah ke dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itu dia saudara. Kematian Kristus menyediakan bagi kita pengampunan dosa. Nah, orang yang diampuni dosanya mampu mengalami kerajaan Allah. Perhatikan ini penting saudara. Orang yang diampuni dosanya cocok dengan kerajaan Allah. Cocok. Ya, saya pakai kata cocok. Cocok ini biarpun bendanya sama belum tentu cocok, betul nggak? Saya kasih analogi tentang mur dan baut contohnya. Mur dan baut itu ada ukurannya, betul? Ya, apakah mur ada ukuran 12? Ada kali ya, karena ada kunci 12 juga kan? Ya. Bautnya 12. Murnya ukuran 8. Sama-sama baut dan mur. Cocok nggak? Tidak cocok. Pasti cari mur lain, betul nggak? Wah, ini kekecilan nih, cari yang lain nih. Kan gitu kan? Sampai dobrak abrik, dapat tuh mur 12, baru cocok. Ya kan? Manusia sama saudara. Kita punya kepala semua, leher lengkap, tetapi tidak semua manusia cocok bagi kerajaan Allah. Manusia jenis apa yang cocok bagi kerajaan Allah? Manusia yang dosanya sudah diampuni. Itu kenapa kita harus setia kepada Tuhan Yesus, saudara. Amin. Ketika kita menerima Yesus, lalu kita terus hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang tidak berkenan kita buang, apa yang berkenan kita kenakan. Itu dia. Sehingga keselamatan itu kita tidak boleh maknai sebagai hanya satu titik. Perhatikan ini penting sekali. Keselamatan kita tidak boleh maknai hanya satu titik. Selalu saya katakan keselamatan itu terjadi dalam dua proses. Pertama memang dia hanya satu titik. Titiknya di mana? Ketika saya menerima pengampunan Kristus. Itu disebut kelahiran baru. Ya. Sebentar ya. Itu disebut kelahiran baru saudara. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kelahiran baru. Itu ada sebuah titik saja. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saya mati hari itu, saya percaya saya ada bersama dengan Bapa di sorga. Tetapi tidak semua orang yang menerima Yesus langsung mati, betul? Buktinya kita masih duduk di sini. Kita hidup, kita berproses dengan kehidupan. Ini yang disebut tahap kedua. Tahap kedua ini disebut kekudusan, pengudusan. Dan ini penuh di Alkitab. Karena itu kerjakanlah kekudusanmu. Hendaklah kamu hidup kudus sama seperti Bapamu adalah kudus. Jadi keselamatan itu tidak hanya bicara waktu saya menjadi Kristen. Tidak. Keselamatan itu tidak hanya bicara ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Keselamatan itu dimulai ketika saya bertobat. Keselamatan itu dimulai ketika saya lahir baru. Tetapi itu akan berlanjut ketika saya masih hidup di dunia ini sampai Tuhan menjemput saya nanti. Nah, banyak orang gagal di tahap kedua ini, saudara-saudara. Banyak orang gagal itu di tahap kedua. Ya, kita menjadi Kristen bisa saja saudara itu karena faktor keturunan, betul? Bapak saya Kristen, mama saya Kristen, ya. Dan saya menjadi Kristen. Tetapi bertobat lahir baru itu keputusan pribadi. Lalu berproses dengan pengudusan itu juga keputusan pribadi. Amin, saudara. Jadi kematian Kristus menyediakan jalan ini. Hanya orang yang menerima Kristuslah yang cocok dalam kerajaan Allah. Walaupun manusia banyak, sama seperti baut dan mur tadi. Nah, kerajaan Allah itu bisa kita nikmati di bumi hari ini, tapi nanti akan sempurna
mana ketika kita bersama dengan Bapa di surga. Dalam istilah teologinya walaupun sulit, saya katakan saja, kerajaan Allah itu sifatnya already but not yet. Sudah ada, tapi belum sempurna. Sudah ada sekarang. Engkau sembuh, itu kerajaan Allah sudah datang. Diberkati pekerjaanmu, itu kerajaan Allah sudah datang. Engkau sehat fisikmu, cerdas pikiran-pikiranmu, itu kerajaan Allah sudah datang, tapi belum sempurna. Not yet. Nanti sempurnanya di mana? Di sorga. Ya, makanya kita tujuan akhirnya di sana, saudara. Walaupun di sini banyak pakaian hitam, di sorga nanti pakai baju putih sebenarnya. Kepala hitam. Itu kan ada lagunya, kan? Lagu saja. Tapi di bumi boleh pakai hitam. Jangan khawatir Pak Yakob. Mau langsung ganti aja. Jangan khawatir, kan? Itu dia. Next. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kerajaan Allah dalam kekekalan. Bukan hari ini. Bukan kerajaan Allah dalam hidup kita selama kita hidup, tidak. Kita mau membahas kerajaan Allah di dalam kekekalan. Ya, berdasarkan Lukas 17 ayat 20 sampai 37 tadi. Next. Nah, yang pertama saudara yang harus kita ketahui, kerajaan Allah dalam kekekalan itu adalah sesuatu yang pasti dan nyata adanya. Adanya kehidupan setelah kematian. Kenapa ini penting untuk kita lihat, saudara? Kalau saudara lihat ayat 20 sampai ayat 25, di sana dikatakan bahwa kerajaan Allah itu nyata adanya nanti. Banyak orang di dunia ini, saudara, yang meragukan adanya kerajaan Allah. Mereka berkata bahwa manusia itu adalah manusia yang nihil. Artinya apa? Kalau mati, ya mati. Tidak akan ada kebangkitan. Dan itu berkembang di negara-negara barat, negara-negara maju. Bahkan tidak menutup kemungkinan pemahaman itu tumbuh di negara-negara berkembang seperti kita Indonesia seperti ini. Sehingga membuat orang akhirnya cuek dengan moralitas, cuek dengan kejahatan, berlaku dosa, hidup dalam dosa, ya kan? Sehingga muncul baru-baru ini satu istilah yang bisa juga dimaknai negatif, ya. YOLO itu, YOLO tahu ya? Apa itu YOLO? You only live once. Hanya hidup sekali, nikmati, enjoy. Itu kan tema-temanya hidupnya anak muda hari ini kan. YOLO. Apalagi FOMO, ya, fear of missing out itu. Jadi apa yang tenar harus diikuti gitu. Jangan sampai lewat. Kalau nanti suatu saat rambut sebelah segini, yang sebelah segini, ikut, pokok jangan lewat. Itu FOMO. Lo benar. TikTok itu salah satu dampak FOMO itu. Sekarang anak muda keren kalau TikTok, betul nggak? Kalau udah gini, wah, udah keren juga itu. Apakah TikTok salah? Tidak. Tapi ada orang gila karena TikTok. Makan aja gini-gini dia, disendok sekali. Ada saudara. Saking dia, waduh, TikToker mania dia. Hati-hati itu FOMO. Ya, kenapa Pak? Iya, saudara-saudara, ada orang beranggapan tidak akan ada kekekalan. Manusia itu makhluk nihil. Makanya ada paham tuh nihilisme namanya. Jadi kalau mati, ya udah mati jadi tanah, nggak akan bangkit kamu, nggak akan ada kekekalan, nggak akan ada surga. Jadi nikmati aja dunia ini. You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Jangan sia-siakan, mumpung masih muda. Orang muda juga bisa mati loh. Betul? Loh, iya. Hati-hati. Jadi saudara, pemahaman Kristen adalah bahwa kerajaan Allah itu ada. Kerajaan Allah itu nyata.
Kerajaan Allah itu ada. Sehingga ketika kita nanti mati, kalau Tuhan belum datang kita mati, kita akan bangkit kembali untuk kehidupan yang kekal, atau untuk kematian yang kekal pula. Ya. Jadi yang pertama yang kita harus pahami bahwa surga itu ada, kerajaan Allah itu ada. Jadi kita harus prepare ke sana, mempersiapkan diri ke sana. Yang kedua, next. Nah, kerajaan Allah yang kekal itu, saudara-saudara, itu dimulai dengan kedatangan Kristus kedua kalinya nanti. Ketika Yesus datang nanti, yang entah kapan itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu. Maka itu dimulailah kerajaan Allah yang kedua. Kerajaan Allah sekarang sudah ada, tapi kerajaan Allah yang kekal itu dimulai ketika nanti Yesus datang untuk kembali lagi. Itu yang disebut kedatangannya yang kedua, the second coming, kedatangan yang kedua. Banyak pandangan tentang kedatangan kedua ini. Salah satunya. Waktu Yesus nanti datang ke dunia yang kedua kali, mereka-mereka yang percaya akan diangkat langsung ke surga. Lalu yang tidak percaya ditinggalkan di bumi. Itu salah satunya. Jadi neraka itu nanti ada di bumi, katanya begitu. Tetapi benar tidaknya itu yang pasti adalah bahwa akan ada surga dan akan ada neraka. Surga tempat di mana orang percaya dan setia. Ingat ya, dua kata ini, percaya dan setia. Percaya saja tidak cukup. Saudara-saudara, di orang Batak, suku saya banyak yang percaya Yesus, tapi tidak setia itu banyak, saya harus akui. Ya kan? Yang penting KTP saya Kristen bah, katanya. Apa mau kau? Kalau diganggu angkat parang aku ini. Iya. Jangan coba ganggu gereja HKBP. Oh, angkat parang saudara. Tapi rohnya tidak Kristen. Ada banyak. Enggak semua loh ya. Ada. KTP-nya Kristen, rohnya tidak Kristen. Itu namanya sudah percaya kepada Yesus, tapi tidak setia mengikut Yesus. Itu berbeda. Yang akan masuk dalam kerajaan Allah itu pertama-tama percaya, lalu setia. Proses pertama sebuah titik, yang kedua proses panjang yang kita sebut tadi apa? Pengudusan. Jadi nanti Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap orang yang percaya dan setia. Nah, yang unik saudara perhatikan, kedatangan Yesus tidak ditandai satupun hal yang spesial. Jangan nanti bilang, wih, ada gambar Yesus di sebelah barat. Jangan dibodoh-bodohin kita ya. Orang Kristen sekarang tuh sering dibodoh-bodohin. Kalau ada di internet gambar Yesus angkat tangan gini, di forward semua. Kalau kamu tidak mau forward ini, maka dalam 3 hari kamu akan mendapatkan celaka. Apa? Itu editan. Apa sekarang nggak bisa? Saudara bisa gambar kambing di planet Mars sekarang bisa pakai artificial intelligence. Saya pernah gambar kambing di planet Mars. Ada saudara. Langsung digambar oleh AI. Canggih memang AI. Kemarin saudara di Israel, di bandara Israel, saudara lihat videonya, tiba-tiba ada orang antri di peron tuh, lalu satu orang hilang, betul nggak? Itu artificial intelligence. Dia kerja, tapi orang Kristen yang buta pikiran orang, wah pengangkatan sudah terjadi. Hati-hati saudara. Itu yang Ibrani bilang, jangan kamu disibukkan oleh isu-isu yang nggak penting. Apa isu yang penting dalam hidup kita sebenarnya sehubungan dengan Tuhan? Ya diri kita, pastikan diri kita itu setia sama Tuhan, itu isu paling penting. Entah bagaimana cara Tuhan mengangkat kita, itu kita nggak tahu. Itu bukan isu yang penting. Banyak orang berdebat menghabiskan pikirannya untuk bahasa yang nggak benar.
semua ada di sorga. Kalau kita setia, saudara. Jadi saudara-saudara, kedatangan Kristus itu tidak ditandai satu hal pun yang spesial. Jangan saudara dan saya berharap nanti, kalau mendungnya 70 hari mendung, kayaknya mau kiamat. Bukan. Karena apa? Di sini dikatakan apa? Ayat 26-30, perhatikan. Sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula nanti pada hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, kawin, dikawinkan. Sama seperti zamannya Lot. Mereka makan, minum, jual, beli, kerja seperti biasa. Jadi firman Allah menggambarkan kedatangan Yesus nanti. Itu tidak ada tanda-tanda lahiriah. Makanya di ayat 20 di atas kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi kita nggak perlu tuh ngamati langit. Kayaknya bintang yang ekor panjang udah nggak muncul 3 bulan. Kayaknya ini mau kiamat. Nggak ada, saudara. Makanya kedatangan Yesus itu digambarkan seperti seorang pencuri. Itu bukan berarti Yesus pencuri. Maksudnya kan pencuri nggak ada ngomong-ngomong. Pak Faisal nanti malam jam 11 saya mau merampok rumah Bapak. Tolong Bapak tidur yang nyenyak ya. Kan nggak ada begitu. Seorang pencuri menyusun strategi lalu secara diam-diam merampok suatu rumah. Artinya tidak akan diketahui sama kedatangan Yesus kedua pun tidak akan ada tanda-tanda yang spesial. Jadi jangan bilang matahari masih terbit, ya kan? Kiamat masih jauh. Hidup dulu bebas bro, nikmati. You only live once bro, don't worry bro. Iya kan? Nikmati hidup selagi muda bro. Gitu kan? Hati-hati. Kita bisa tetap menikmati hidup dan pada saat yang sama kita setia kepada Allah. Justru orang-orang yang setia kepada Allah itu paling bisa menikmati hidup. Kenapa? Nggak ada uang juga senyum dia. Bukan hanya yang bujangan, kalau nggak ada uang senyum. Ya kan itu kan lagunya Kus-Kus kan. Apa susahnya jadi bujangan? Nggak ada uang, santai aja. Yang paling bisa menikmati hidup adalah mereka yang setia kepada Tuhan. Mau tempe tiap hari, yang penting ganti menu. Hari ini oseng-oseng, besok tempe goreng, selanjutnya tempe rebus, lalu tempe penyet. Aman dunia. Amin. Tapi kalau kita nggak cinta Tuhan, saudara, kita nggak bisa menikmati hidup. Sebanyak apa uangnya, nggak bisa. Apa yang membuat engkau puas? Uang? No. Bahkan ada orang kaya yang saking kayanya, tempat tidurnya bagus, suatu hari harus tidur di tong sampah karena dia lihat ada pengemis tidur sedang nyenyak. Dia ikut di samping pengemis itu, baru dia rasakan tidur nyenyak di tong sampah itu. Maksudnya di pembuangan sampah TPA. Apa itu kisahnya? Artinya apa saudara? Kalau engkau mau menikmati hidup, setialah kepada Tuhan. Jangan minta tanda ya. Tuhan, kalau engkau mau datang kasih tanda dong. Tandanya apa? Ya kan? Angin jangan ke atas lagi, angin ke bawah semua. Gak akan ada. Firman Allah berkata sama seperti zaman Nuh, manusia makan, minum, biasa kan? Kawin mengawinkan, kerja tetap, tiba-tiba datang banjir. Sama seperti zaman Lot, makan, minum, kawin mengawinkan, kerja tiba-tiba Sodom terbakar. Sama seperti itu kata Tuhan kedatangan Anak Manusia nanti. Ya kan, kita lagi dengar lagu apa, Sway of Me, na 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 na, ya. Sway of Me, ya, asik sambil nyuci piring kan, tiba-tiba Tuhan datang, piring tinggal. Jangan bilang Tuhan kok nggak ngomong-ngomong, saya ganti baju dulu kek. Nggak ada itu saudara. Kerajaan Allah akan datang secara tiba-tiba kepada kita. Dan kerajaan Allah itu datang dalam dua bentuk, satu kematian, satu kedatangan Kristus kedua kali. Jadi kalau orang sudah mati, nggak akan ada kesempatan lagi untuk dia bisa mengubah nasibnya di dalam kekekalan, saudara. Ya, itu. Apa yang hendak disampaikan, next, saudara? Apa yang hendak disampaikan adalah berjaga-jagalah, ya, siap sedialah. Itu yang mau disampaikan.
Makanya kisah tentang 10 gadis ini masih kan? 5 diantaranya bijak, ya, 5 diantaranya moros, bodoh. Moros itu dalam bahasa Yunani bukan bodoh nggak tahu 2 tambah 2 loh ya. Dia punya pikiran bagus tapi tidak mau mengelola pikirannya secara benar, itu moros. Dan kata itu yang dipakai di Matius 25 itu. Dan Matius 7 juga kata yang sama dikatakan. Orang yang mendengarkan firman-Ku tapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, moros. Pakai kata yang sama, moros. Ya. Jadi pesan yang sudah disampaikan apa? Berjaga-jaga. Ayo berjaga-jaga. Yesus sudah memberikan hidupnya nih. Yesus sudah membuka pintu keselamatan nih. Kita diberikan kesempatan untuk keselamatan. Kita sudah memperoleh keselamatan dengan cara diampuni dosanya. Tetap berjaga-jaga. Itu pesannya, saudara. Jangan nanti kita menjadi Kristen, kita sudah diampuni dosanya, tapi dalam proses pengudusan ini kita gagal. Sayang sekali. Kira-kira seperti itu pesan yang mau disampaikan, saudara. Sayang sekali. Amin. Jangan. Ya. Next. Yang ketiga tentang kerajaan ini. Tidak ada yang bernilai pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Enggak ada yang bernilai. Kita lihat ayat 31-33. Lihat. Siapa saja yang pada hari itu sedang ada di atap rumah. Orang Yahudi atap rumahnya itu flat. Pernah kita bahas kan? Di atap rumah itu biasanya apa yang dilakukan? Jemur biji-bijian itu di atap rumah. Jadi jangan bayangkan atap rumah orang Yahudi seperti kita sekarang ya, segitiga, tidak, flat ya, rata. Di atas rumah itu bisa dijemur banyak biji-bijian. Jadi kalau orang sedang kerja, kira-kira begini loh. Kalau orang sedang kerja dan dia bekerja apa? Memelihara apa yang ada padanya, biji-bijian kah, makanan di atap rumah. Pada waktu itu, kalau Tuhan datang, nggak perlu dia balik ke rumah, nggak perlu turun dia. Karena apa? Apapun yang dia nggak berguna, nggak ada artinya itu. Ya. Siapa saja yang pada hari itu sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, jangan dia turun mengambilnya, nggak perlu. Ini memberikan kepada kita pesan apa, saudara? Apapun yang kau miliki di dunia ini, ketika nanti Yesus datang, tidak ada nilainya lagi. Jadi kedatangan Yesus kedua kalinya, ya, meniadakan semua nilai-nilai materi dalam hidup kita. Kau punya mobil Fortuner pun, Fortunermu gak akan bisa dibawa ke surga, betul? Gak bisa. Ini gambaran ekstrem loh ya. Supaya kita apa? Lebih mengutamakan Kristus daripada semua. Bukan berarti kita gak boleh punya harta loh, boleh. Selama engkau di dunia ini, usahakanlah kesejahteraanmu. Amin. Bekerjalah dengan baik. Ya, cukupilah hidupmu. Engkau yang sudah berkeluarga, cukupi kehidupan keluargamu dengan baik. Dan minta Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan, supaya dengan begitu engkau hidup dengan baik. Yang mau ditekankan di ayat ini adalah bahwa apapun nanti yang sudah engkau capai menjadi tidak bernilai, karena yang bernilai pada saat itu hanya Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Yang bernilai pada saat itu hanya kekekalan. Saya dengar jemaat kita ada yang punya tabungan di bank Swiss. Nggak akan ada gunanya. Alah, itu aja angin semua. Ya kan, nggak akan ada nilainya. Jadi waktu kerajaan Allah datang, waktu Kristus datang kembali, semua materi tidak berguna, tidak ada gunanya. Lalu dikatakan apa lagi? Demikian juga orang yang sedang di ladang, nggak perlu ya kembali ke rumah, nggak ada gunanya. Lalu dikutip satu ayat, mungkin ini salah satu ayat yang juga paling pendek di Kepingan Baru. Apa itu? Ayat 32. Ingat istri Lot. Apa yang terjadi istri Lot? Malaikat sudah bilang, lari, jangan lihat ke belakang. Lot ini
Ijo, Mas Karim, semua Mas Asri ada. Istrinya kepikiran. Malaikat sudah bilang jangan lihat ke belakang. Istrinya nggak tahan. Dia lihat juga ke belakang. Istrinya jadi tiang garam. Makanya penulis Injil Lukas mengingatkan pendengarnya, pada saat Yesus datang, nggak akan ada yang berarti. Ingat istri Lot, ya kan? Ingat istri Lot. Waktu dia pikirannya masih kepada hartanya, justru dia jadi tiang garam dia. Nggak akan ada yang berarti. Artinya apa, saudara? Ini kan pesan bagi kita bahwa kekekalan itu harus menjadi prioritas kita. Amin. Banyak orang korupsi hanya untuk menyenangkan hidup di dunia. Iya. Menipu, mengelabui, memperdaya, merampok hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kalau itu terus dia lakukan dan tidak bertobat, suatu hari kenikmatan itu akan membunuh dia dalam kekekalan. Dia akan masuk dalam kematian kekal, bukan kehidupan kekal. Makanya kekekalan itu prioritas, saudara. Kadang-kadang nasihat-nasihat saya memang terdengar tidak memahami hidup saudara. Ya kita kan sama-sama hidup ya. Khotbah itu kan buat saya juga ya. Masa iya khotbah bukan buat pendeta? Emang pendeta boleh hidup di luar khotbah? Ya nggak boleh dong. Kalau saya katakan kekekalan itu prioritas. Apa yang kau lakukan di dunia sana, yaitu nomor 2, nomor 3. Jangan korbankan kekekalanmu. Minggu lalu saya katakan, jangan korbankan kekekalan demi menikmati kesementaraan. Dan ini berlaku buat kita semua, bukan hanya buat saudara, buat semua orang, buat saya, buat semua orang di dunia. Amin, saudara. Nah, gini amennya kan nggak ada kan? Tadi bikin Bang Swiss, amin. Yang keempat, yang terakhir, next. Keselamatan itu individual. Artinya saudara, keselamatan itu nggak bisa nebeng. Tahu nebeng? Ikut orang, numpang, nggak bisa. Ini kita baca ayat-ayatnya ya, ayat 34 sampai 36, lihat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang, satu tempat tidur. Ini biasanya 2 orang satu tempat tidur berarti bicara tentang suami istri atau teman akrab, betul nggak? Atau siapapun yang sangat dekat hubungannya, relasinya. Satu dia bawa, satu ditinggalkan. Nggak bisa suami bilang, Tuan, saya ikut istri aja, ya kan? Biar istri yang setia, saya nggak usah. Nanti pas pengangkatan saya ikut ya nebeng ya. Nggak bisa. 2 di atas tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. 1 di bawah, 1 ditinggalkan, nggak bisa. Lalu ayat 33, ada 2 orang perempuan sama-sama menggiling. Zaman dulu kan kalau gantung itu biasa digiling, ada penggilingan. Dan itu harus dilakukan 2 orang, nggak bisa 1 orang, harus 2 orang. Dan yang melakukan itu biasanya ibu-ibu, karena ibu-ibu kerjanya di rumah. Ya, jadi mereka giling dulu zaman dulu kan, gitu, ya. Kalau menggiling ini, saudara, nggak mungkin orang yang sedang bertengkar, betul nggak? Masa ada 2 orang menggiling ada saling bertengkar, satu dari sana, satu dari sana. Kan nggak mungkin. Pasti orang yang akrab kan, entahkah itu adik kakak adik atau sepupuan, bahkan sambil gosip kan enak penggilingan, sambil gosip. Oh iya kan? Kamu tahu kabarnya si Ratna? Oh itu menggilingnya bisa lama itu. Artinya dekat, hubungannya dekat. Firman Allah berkata apa? 1 di bawah, 1 ditinggal. Lalu ayat 36, ada 2 orang di ladang, sama ini. Kalau 2 orang di ladang pada zaman dulu, itu mereka mengelola ladang yang sama. Pasti kerabat mereka. Bisa suami istri, bisa saudara, bisa pokoknya yang berhubungan dekat. Firman Allah berkata,
saudara saya kan pendeta terkenal. Ya, udah dipakai Tuhan di mana-mana. Yang besar pasti selamat. Nggak bisa, bro. Ya kan saudaramu ya saudaramu. Gitu. Jadi kerajaan Allah itu individual sifatnya. Ya, jangan nanti pas Tuhan datang kedua kali, Tuhan tunggu sebentar, anakku ikut ya. Nggak bisa. Tuhan tunggu sebentar, suamiku ikut ya. Nggak bisa. Tuhan tunggu sebentar, istriku ikut ya. Nggak bisa. Pribadi dengan Tuhan. Amin. Pribadi dengan Allah. Jadi itu sebabnya kematian Kristus itu penting. Dia sudah membuka jalan. Ayo masuk, kemana ya? Masuk. Ketika kita masuk dalam keselamatan itu, ada syarat di dalam keselamatan. Ingat perumpamaan tentang raja yang mengundang para pengemis untuk pesta di rumahnya. Semua disuruh masuk, kan? Betul? Ada satu yang kedapatan tidak berpakaian pesta. Ada syarat loh. Yang lain kok pakai pesta sama-sama pengemis. Tapi satu tuh menolak mengenakan pakaian pesta. Kan yang diundang pengemis kan? Kok yang lain bisa pakai pesta? Karena zaman itu salah satu tafsiran berkata, orang yang diundang, kalau dia nggak punya pakaian sudah disediakan oleh tuan rumah. Tinggal dia mau kan gitu ya? Yang satu ini nggak mau, udah pengemis membangkang. Apa yang dilakukan? Tangkap orang itu, masukkan ke dalam kegelapan. Di sanalah terdapat ratap dan ketak gigi. Ketika saya menerima keselamatan itu dari Tuhan, ayo masuk kata Tuhan. Aku udah mati nih, aku sudah memberikan hidup. Masuk, kita masuk. Begitu kita melangkahkan masuk menerima Yesus, ada syaratnya. Apa? Hiduplah seperti Kristus hidup. Jadi orang yang sudah menerima Yesus nggak bisa suka-suka. Saya pernah menggambarkannya dengan kita ini hidup orang Kristen ini ada di dalam satu bingkai, frame. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan bisa sesuka hatinya, kita nggak bisa. Nggak bisa. Ada syaratnya. Memang keselamatan itu tak bersyarat. Pertama, tak bersyarat. Ayo, semua orang berdosa. Terima Yesus, dosamu diampuni. Tapi setelah dosa kita diampuni, hiduplah seperti Kristus hidup. Saya mau tanya, saudara yang pernah naik pesawat misalnya, ada yang pernah naik pesawat kan? Semua. Saudara naik pesawat, lalu saudara diberikan tiket gratis, ya kan? Tiket gratis seperti kalau Indonesia beli pesawat baru, biasanya ada yang namakan dengan apa itu? Terbang gratis itu apa? Saya lupa tuh, yang dulu Sukhoi nabrak bom pesawat itu. Pernah kan? Kok terbang gratis, semua yang ada di situ tuh gratis, nggak pakai tiket. Gratis, kita masuk nih. Setelah kita di dalam pesawat, ada aturan nggak? Ada. Jangan bilang kan gratis. Selama penerbangan, ayo main catur yuk. Oh, main bola di pesawat. Nggak ada itu, ditendang pramugari gitu. Walaupun kita sudah diberikan gratis, anugerah, sampai di dalam pesawat ikut aturan. Iya kan? Tuan dan nyonya-nyonya, kita mau segera take off. Penerbangan akan kita lakukan dalam ketinggian 37.000 kaki di atas permukaan air. Silakan kencangkan sabuk pengaman Anda. Lipat meja di depan Anda, tutup jendela dan tutup mata berdoa. Lalu saudara, nggak perlu jangan-jangan aja. Ditangkap saudara. Nggak bisa. Sama dengan keselamatan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu gratis, itu free, itu anugerah. Tapi setelah kita menerima Yesus, ada syarat di dalamnya. Amin. Ketika orang tidak memenuhi syarat, itu individual, perorangan. Jadi keselamatan itu perorangan, saudara. Next, terakhir. Akhirnya, saudara, merayakan pengorbanan Kristus. Mari kita, satu, hargai pengorbanan tersebut. Hargai. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ingatlah akan istri Lot.
Hargai pengorbanan. Yang kedua, tetap berjaga dan siap sedia menyambut kedatangan Kristus. Kita sudah dikasih jalan masuk pintu kerajaan Allah melalui kematian Kristus. Tugas kita nggak berat sekarang. Tugas kita hanya hidup kudus, setia saja. Kita udah nggak perlu bayar dosa, saudara. Dosa sudah dibayar dengan kematian Yesus. Efesus mengatakan utang dosa kita udah dipaku. Dipaku siapa dipaku tuh? Kristus yang dipaku, saudara. Ayo, utang dosa kita tuh dihapus. Sekarang tugas kita tinggal apa? Udah ringan tugas kita. Hidup setia saja, hidup kudus, lakukan apa yang benar, yang baik. Jangan hidup dalam dosa. Kita nggak perlu bayar dosa lagi. Kita hanya perlu hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga, gunakan semua waktu yang ada selama kita di bumi untuk ikut melayani kerajaan Allah sampai nanti kita masuk ke dalamnya semua. Amin. Itu pentingnya kita ibadah. Itu pentingnya kita melayani Tuhan. Khotbah, main musik, jadi singer, jadi WL, guru sekolah minggu. Nah itu di poin ketiga ini. Bagaimana kita memaknai pengorbanan Kristus? Ya pelayanan. Pelayanan. Amin. Makanya Paulus mengatakan dalam kitab Kolose, segala sesuatu yang kamu kerjakan, lakukanlah untuk Tuhan. Karena itulah makna dari pelayanan itu, ya untuk Tuhan. Makanya kalau ada orang pelayanan lalu tersinggung dalam pelayanan, ke laut aja. Betul? Hati-hati. Saya udah capek pak pelayanan, gak dihargai saya, gak dipuji pun saya sekalipun. Hei, biarlah Tuhan yang memuji Anda. Amin. Amin. Karena manusia kadang-kadang lupa muji. Saya orang gak suka muji, betul? Jarang kan saudara saya puji kan? Gak pernah malah. Tapi dalam hati saya puji kok. Dalam hati loh. Sekali-sekali setahun. Karena saya mau mengembangkan sebuah komunitas orang percaya yang melihat ke Tuhan. Bang, saya melakukan semua ini hanya untuk Tuhan. Amin. Itu bukan berarti kita nggak boleh loh puji orang. Pujilah orang proporsional. Amin. Jangan puji terlalu puji ya. Ingat, pujian adalah pujian. Nah itu saudara udah lancar. Baik, saya pikir itu ya Tuhan memberkati kita semua.